Cerita Sepak Bola Indonesia. Kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jack Brown cedera lutut dan terancam absen di Piala Asia U19. Kabar kurang menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia U19 setelah Jack Brown dikonfirmasi mengalami cedera lutut saat menjalani latihan di Jakarta akhir pekan lalu. Gelandang keturunan Inggris ini memang sedang menjalani pemusatan latihan di skuad Sinteyong yang sudah berlangsung sejak awal Desember lalu. Sayang, cedera lutut mengharuskannya menepi selama beberapa waktu. Hasil pemindaian magnetic resonance imaging menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan karena Jack berpotensi mengalami cedera lutut parah. Dari hasil awal pemeriksaan MRI, ada gambaran cedera di anterior cruciate ligament dan meniskusnya pada lutut kirinya, kata dokter Timnas U19 Diki Muhammad Sofwan, seperti dikutip dari laman PSSI. Kini Timnas U19 masih menunggu kepastian hasil tes medis selanjutnya untuk menentukan apakah Jack harus naik ke meja bedah atau tidak. Jika dioperasi, Jack bisa absen selama berbulan-bulan lamanya. Itu artinya mantan pemain Lincoln City U18 ini terancam tak bisa memperkuat Garuda Muda ketika berlaga di Piala Asia U19 pada Februari 2021 atau bahkan di Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada Mei sampai dengan Juni 2021. Timnas Indonesia U19 ke Spanyol. Siapa memimpin Timnas U23 di Jakarta? Timnas Indonesia U23 saat ini sedang dikumpulkan untuk melakukan training camp di Jakarta sejak 20 hingga 31 Desember 2020. Bersamaan dengan itu, Timnas Indonesia U19 juga masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta yang sudah berlangsung sejak 6 November lalu. Dua tim nasional ini akan dipimpin langsung oleh pelatih Sinteyong. Lalu, siapa yang akan memimpin Timnas U23 setelah nanti Timnas U19 berangkat ke Spanyol untuk menjalani TC selanjutnya? PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan Sinteyong akan ikut bersama Timnas Indonesia U19 ke Spanyol. Adapun untuk Timnas U23 yang akan TC di Jakarta akan ditangani oleh asisten pelatih Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 tolak uji coba melawan PSS Sleman. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti menolak tawaran uji coba yang diberikan oleh Akademi PSS Sleman. Bima mengatakan sulit melakukan uji tanding melawan tim lokal dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U16 sedang menjalani training camp di Sleman, Yogyakarta. TC sudah berlangsung sejak 6 hingga 23 Desember 2020. Kami masih melihat situasi pandemi COVID-19 saat ini di Yogyakarta yang tidak menentu dan juga sumber lain dari berita yang beredar di sini sepertinya tidak memungkinkan kami mengadakan uji coba melawan tim atau klub lokal, kata Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI. Laga perdana Garuda Select 3 di Inggris uji coba versus Port Vale U18. Agenda perdana Garuda Select 3 di Inggris menghadirkan uji coba kontra Port Vale U18 pada Selasa 22 Desember 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah berangkat ke Inggris pada November dan menjalani karantina selama 14 hari, para penggawa Garuda Select mulai berlatih intensif sejak 15 Desember 2020 masih di bawah arahan Dennis Wise dan Des Walker. Tak butuh waktu lama, skuad Garuda Select 3 langsung ditantang beruji coba menghadapi Port Vale U18, tim yang bermain di Youth Alliance atau kompetisi kasta kedua Liga Inggris U18. Menilik musim sebelumnya, Rafli Asrul dan kawan-kawan yang tergabung dalam Garuda Select 2 juga sempat menjajal uji coba kontra Port Vale U18 dan meraih hasil imbang 2-2 di awal musim. Heboh jual beli jabatan untuk Piala Dunia U20, Ahmad Haris, itu murni bisnis tiket. Pekan ini sempat heboh karena ada kwitansi yang bertuliskan $100.000 Singapura atau setara 1 miliar rupiah dengan keterangan sebagai pemesanan tiket Piala Dunia U20 dengan nama Ahmad Haris dan diterima oleh Joko Purwoko.
Para pihak yang tertera di kwitansi tersebut meluruskan info miring yang beredar. Ahmad Haris sendiri merupakan mantan pengurus Sriwijaya FC yang diketahui saat ini jadi bagian dari Muba United. Namanya dihubungkan dengan Dodi Alex Nurdin yang dituduh berminat menjadi manajer Timnas Indonesia. Sekarang gini ya, yang tertera di kwitansi itu apa tulisannya? Itu tiket Piala Dunia dan cuma sekedar bisnis. Apa salah kalau mau berbisnis? Saya tidak tahu apa-apa soal isu yang lain. Sekarang tinggal dilihat saja apa itu keterangan di kwitansinya. Tegasnya ketika dihubungi media. Ya, bisa juga semacam vendor. Sekali lagi, ini bisnis tiket saja. Sudah biasa tuduh-tuduhan seperti ini di sepak bola. Saya bukan orang politik. Ini cuma politik orang-orang yang tidak suka Pak Dodi. Sambung dia. PSSI akhirnya pilih Persipura gantikan Persija ke Piala AFC 2021. PSSI menganulir keputusannya soal penunjukan wakil Indonesia di Piala AFC 2021. Persipura Jayapura sudah ditunjuk untuk menggantikan Persija Jakarta. Keputusan ini diambil PSSI karena permintaan langsung dari AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia mengingatkan ke PSSI agar menunjuk wakil sesuai dengan manual kompetisi antar klub Asia. Selain Persipura, ada juga Bali United yang sudah dipastikan tampil di Piala AFC tahun depan. Persipura harus memulai Piala AFC dari babak playoff, berbeda dengan Bali United yang langsung lolos ke babak fase grup. Persipura enggan disebut gantikan Persija di Piala AFC 2021. Persipura Jayapura enggan disebut menggantikan Persija Jakarta di Piala AFC 2021. Menurut asisten manajer tim, penunjukan Persipura sudah diatur di dalam regulasi AFC. Seperti diketahui, pada awalnya PSSI menunjuk Bali United dan Persija Jakarta sebagai wakil Indonesia. Namun keputusan itu ditolak oleh AFC karena tak sesuai aturan. Alasan PSSI memilih Bali United karena kampiun Liga 1 2019 sudah tepat. Namun, Persija yang menjadi runner-up Piala Indonesia 2018-2019 inilah yang ditolak. Bento menjelaskan kata-kata menggantikan Persija cukup mengganggu pihaknya. Menurut Bento, ini adalah kesalahan pemilihan di awal yang dilakukan PSSI. Itu bukan haknya runner-up Piala Indonesia 2018-2019, jadi tidak diganti. Yang menunjuk runner-up Piala Indonesia yang salah. Siapa? Exco PSSI, ucap Bento. Nah, itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.